Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue, Sande Herawan. Kameranya kotor banget. Oke, gue jadi lagi ada di suatu tempat makan sih, tempat nongkrong di Pamijahan. Dan ini momen yang langka banget. Kenapa langka? Karena berkali-kali, mungkin lebih dari 5 kali gue kesini, Gunung Salak tuh nggak pernah kelihatan di sini. Tapi sekarang clear banget cuy, nggak ada kabut, nggak ada awan. Ini bener-bener clear banget, jelas banget kelihatan. Jadi ya penerbangan yang tanpa niat ya. Tadi sebenarnya udah mau pulang, cuman lihat cuacanya clear, ya udah mampir dulu ke sini. Jadi gue bakal nerbangin Krakatau 7 gue nih, cuman pakai baterai kecil aja ya, karena baterai gedenya tuh udah dipakai di penerbangan sebelumnya di Cianten. Jadi tadi gue baru dari Cianten, terus ngelihat dari sana yang biasanya Gunung Salak nggak kelihatan, dari sana kelihatan jelas, jadi mampir ke sini buat terbangin. Cuman sayangnya baterai gedenya udah dipakai di sana. Ini jadi pakai Lion 6S 4000 mAh. Oke, remote-nya masih Radio Master Boxer dan DJI Goggles 2. Oke, kita langsung gas aja yuk. Let's go Gunung Salak cuy. Oke, GPS-nya sudah ada di 2,1. Kita kalibrasi dulu. Oke, sudah arming dan saatnya take off. Oke, jadi lokasi kali terbang. Lokasi kali ini terbangnya ada di tepi gunung, Gunung Menir. Dan tujuan terbangnya ya nggak akan muncak ke Gunung Salak, tapi tujuannya mau ke arah sana ya. Kenapa nggak akan ke puncak Salak? Pertama ya pengalaman terbang di sini. Wow, ada air terjun coy di bawah coy. Jadi pengalaman terbang di sini berkali-kali. Entah kenapa di sini tuh sinyalnya jelek banget coy. Nah, tapi kenapa gue balik lagi ke sini? Karena sebenarnya tadi udah mau pulang dari arah Cianten. Cuman ketika ngelihat langitnya tuh clear banget, cerah banget. Lihat langitnya keren, cerah. Wah. Jadi ke Gunung Menir soalnya dari jauh aja tadi dari Cianten puncak Salak tuh kelihatan gitu, apalagi dari sini ya, walaupun dari sini sebenarnya masih jauh sih ke puncak Salak. Dan kenapa sinyal di sini tuh jelek banget, banyak villa-villa cuy. Kemungkinan dari villa-villa itu ya ada jaringan wifi atau apalah seperti itulah yang bisa mengintervensi sinyal. Dan ini terbangnya juga sore ya, jam 4 sore. Angin lagi kenceng-kencengnya, anginnya ke arah gua lagi. Jadi bisa dilihat tuh drone-nya nggak bisa ngebut. Cuman 30 km per jam anjay. Sepertinya di bawah ini kawasan wisata ya. Dari tadi nggak bisa ngebut coy, ini ngelawan angin. Jadi kemungkinan nggak bakal sampai ke puncak Salaknya ya. Pertama ngelawan angin, kedua intervensi sinyal di sini jelek. Ketiga ini cuman pakai baterai kecil coy, cuman pakai baterai 4000 mAh. Jadi baterai yang gedenya udah gua pakai terbang tadi di Cianten. Ini tinggal baterai yang kecil 4000 mAh. Jadi nggak bakal bisa lama-lama, nggak bakal bisa jauh-jauh tuh kan, di bawah aja udah ada tower. Kita agak melipir ke kanan dulu, agak menghindar tower. Banyak lewat di atas villa-villa cuy kalau terbang di sini cuy. Tapi alhamdulillah nih sejauh ini aman, soalnya pengalaman gua belum, ini kan jaraknya udah mau 2 kilo tuh, sudah ada di 1,9 km. Dulu baru aja 200-300 meter lah, masih di bawah 1 kilo lah, 500 meteran gitu. Sinyalnya udah jelek banget, udah hancur banget.
Tapi sekarang alhamdulillah nih sinyalnya aman, pemandangannya bagus, sayangnya anginnya kenceng banget. Oke. Kayaknya kemungkinan terbang bakal gue batasin sampai 4 km aja. Balik di bawah ada tempat camping ya tuh. Kayaknya villa-villa yang menyediakan camping ground juga, kayaknya begitu. Ini melawan angin banget coy. Gila. Tuh. Kecepatan terbang gue cuma 28 km per jam, 30 km per jam. Kita terbang agak rendah deh ya. Semoga kalau agak bawah anginnya nggak kencang-kencang banget. Itu ada apa itu di bawah sebelah kanan ya? Nah ini kalau dari sini ini udah masuk kawasan Gunung Bunder kalau nggak salah. Kalau ke kanan itu jalur menuju Kawaratu ya. Nah di bawah situ tuh bisa dilihat ada jalur ya. Kayaknya ya. Tapi kayaknya jalur Kawaratu masih ada di atas sana deh. Gue juga lupa coy, walaupun udah berkali-kali ke Kawaratu. Jadi dekat-dekat sini tuh ada jalur ke Kawaratu via Curug Seribu. Tuh ada jalur tuh di bawah. Yang ke arah kanan lagi jauh ke sana itu jalur Kawaratu via Pasirengit. Semoga Kawaratunya bisa kelihat ya dari sini. Anginnya kencang banget coy. 5 minutes. Pokoknya penerbangan gue batasin 3-4 kilo udah balik lagi. Dan dari sini gue ngambil ke arah kiri aja ya. Karena dari sini udah nggak bisa terbang rendah nih. Tuh, datarannya udah mulai lurus. Jadi nggak bisa terbang rendah dari sini. Kita hantem tinggi aja. Kalau terbang rendah pasti sinyalnya keblok. Anginnya ternyata ke arah kiri coy. Mengerikan. Oh ya ini gue sekali lagi terbang dari arah Gunung Menir ya. Gunung Menir Pamijahan. Kayaknya ini aja nih udah 3,3 kilo nih. Kayaknya jadi nggak bakal nyampe ya ke Gunung Salak. Baterainya bukan masalah sinyalnya. Kalau sinyalnya sih gue pede. Cuman baterainya kayaknya nggak bakal nyampe ke Gunung Salak. Targetnya sih sampai bisa ngintip Kawaratu, udah gitu aja. Kawaratu ada di sebelah kanan cuy. Bisa dilihat tuh, Kawaratu ada di sebelah kanan. Nah kalau gua terbang tuh biasanya beberapa kali tuh dari arah belakang Gunung Salak sana tuh. Itu dari arah Taman Sari ya, Ciapus Taman Sari, atau enggak dari arah Pamijahan yang perbatasan dengan Tenjolaya. Nah, itu puncak duanya kan yang di sebelah kiri itu puncak dua Gunung Salak atau puncak Prabu di sebelah kiri. Terus yang kecil itu di tengah, gue nggak tahu namanya puncak apa. Dan yang paling sebelah kanan ada di belakang sana tuh itu puncak Manik. 7 minutes. Wah, udah 7 menit. Ini ngelawan angin banget. Nah, kalau yang kemarin terakhir kali terbang ke Gunung Salak itu kita dari arah sebelah kiri tuh, munculnya dari bawah sana naik ke atas ke puncak 2, puncak Prabu. Nah, ini kita dari arah muter lagi ya. Tuh Kawaratu cuy. Kawaratu di sebelah kanan. Oke, target gue pokoknya baterai menyentuh 3,4 putar balik. Ini ngelawan angin sih cuy. Subhanallah, Gunung Salak tuh dari segala sisi indah banget. Dan sekarang jaraknya ada di 4,6 ya. Dan itu dia Kawaratu ada di sebelah kanan kita. Nah jadi bedanya Gunung Salak dengan gunung-gunung berapi lain yang ada di Jawa Tengah. Kalau biasanya kita kan Gunung Merapi, Gunung Slamet, Sindoro itu kawahnya tuh berada di puncaknya ya.
Jadi kayak tumpeng gitu, gunungnya kayak tumpeng, di tengah-tengah, di atas puncaknya itu ada kawah. Nah kalau Gunung Salak justru kawahnya ada di kaki gunungnya, kata-kata ada di bawahnya. Bahkan yang sampai ke yang gue bilang kemarin, Parabakti. Parabakti itu sebenarnya bagian dari supermasif Gunung Salak juga. Jadi kemungkinan zaman dulunya nyambung nggak? Baterainya udah di... Bentar lagi kita putar balik ya. Ini Pademangan udah 8 menit. Wah, ada longsoran ternyata di arah sebelah kiri. Terbang terakhir kemarin belum ada ya. Belum ngelihat longsoran ya gue ya. Tapi kemungkinan kalau pulangnya sih cepet kayaknya. Soalnya kan ini berangkatnya ngelawan angin 9 banget. minutes. Kayaknya kalau pulangnya sih ngikutin arah angin kayaknya bakal lebih cepat. Nah ini target gue sampai ke puncak yang kecil ini aja deh. Sampai ke puncak yang kecil ini terus putar balik. Ini puncak apa ya namanya ya? Kalau yang tahu ini puncak apa di Gunung Salak bisa tulis di kolom komentar ya. Sayang tadi di Cianten gua terbang pakai baterai yang gede, padahal jaraknya nggak terlalu jauh, harusnya baterai yang gedenya dipakai di sini. Saya tadi sebenarnya nggak niat terbang ke sini sih. Ini karena ngelihat langitnya cerah banget, clear banget gitu. Biasanya tuh kalau dari sini, dari posisi gua terbang ini, biasanya Gunung Salak tuh nggak pernah kelihatan, cuy, selalu ketutup kabut. Ini tumben banget, clear, nggak ada kabut sama sekali, nggak ada awan sama sekali, cerah banget tuh. 10 minutes. Udah 10 menit. Jadi ya beginilah. Gue nggak bakal ke puncak 2 atau ke puncak 1 ya. Kalau ke puncak 1 kayaknya susah dari sini. Sinyalnya bakal keblok. Oke, indah banget ya. Oke, sekarang saatnya putar balik. Cuman pakai baterai kecil. Sinyalnya. Tuh, Kawah Ratu ada di bawah sana. Bagaimana kalau kita melintas di Kawah Ratu, tapi tinggi ya, gue nggak berani rendah karena kalau turun rendah pasti keblok. Itulah Kawah Ratu, kawahnya Gunung Salak. Oh ya, by the way, cerita soal Kawah Ratu, gue kan udah berkali-kali ya ke Kawah Ratu. Ya, beberapa kali berangkat sendiri, beberapa kali juga sama akamsi ya, kayak bukan tour guide gitu, apa sih, kayak rangernya. Dan bicara soal Kawah Ratu ini, sempat terjadi tragedi ya, banyak sih. Kalau dibilang banyak juga gue nggak tahu, tapi beberapa tragedi kalau di masa lalu tuh di zaman gue masih muda, zaman masih muda, gue udah tua sekarang. Itu tuh ada yang sekelompok pelajar yang dari Kawah Ratu, entah gue juga nggak tahu cerita pastinya gimana, entah mereka ngecamp atau apa, ya meninggal massal gitu. Di situ nggak masalah sih, tapi beberapa orang gitu, pokoknya lebih dari 1 atau lebih dari 2 gitu, meninggalnya secara tiba-tiba. Tapi itu bukan karena hal mistis ya, tapi ya karena gas yang keluar dari kawah itu memang berbahaya. Gue nggak tahu jenis gasnya apa, karbon dioksida atau apa, gue nggak ngerti. Pokoknya gas yang keluar dari kawah itu memang ya efeknya tiba-tiba kita lemas, sesak napas, dan ya 12 begitulah. minutes. Ya pokoknya kita kirim Al-Fatihah ya, kirim doa buat almarhum. Dan juga belum lama katanya, kata rangernya yang di Kawah Ratu, belum lama pun ada kejadian, entah pelajar juga atau siapa gue nggak tahu, katanya pokoknya anak muda gitulah, dia lagi foto-foto asik-asik gitu di pinggir kawah, tiba-tiba jatuh ngejengkang dan masuk ke kawahnya. Itu kebayang cuy, air kawahnya itu kan panas banget ya, mendidih, kayak ya mengerikan banget ya, direbus hidup-hidup gitu. Nah kalau yang itu gue juga kurang apa ya, kondisinya kayak gimana, korbannya apakah selamat atau nggak tahu. Dan yang terakhir yang sempat masuk berita juga rame, itu hilangnya, kalau di berita sih viralnya hilangnya pendaki. 13 minutes. Ternyata setelah gua ngobrol-ngobrol gitu, tanya-tanya,
sama ya rangernya yang ada di sini. Jadi bukan pendaki, tapi pemburu atau apa ya, yang nyari tanaman gitu. Bukan pemburu ya, kalau pemburu nyari hewan ya. Jadi dia yang nyari tanaman gitu, masuk ke hutan. Kemungkinan entah nyasar atau apa, ya dia hilang aja gitu di tengah hutan Gunung Salak, dan ketika ditemukan ya sudah tak bernyawa. Nah itu katanya sih kepeleset jatuh ke jurang ya, gue juga kurang tahu ya. Nah itu kalau itu ceritanya baru-baru tuh, entah baru akhir 2025 atau awal 2026 tuh. Karena ya kalau kalian lihat sekarang ini kita putar balik ya, kita lihat. Tuh, kalau ngelihat sekarang ini kan kayak clean banget gitu 13 minutes. cuacanya kayak cerah banget gitu, tapi aslinya kalau ke Gunung Salak itu ya di dalamnya itu random cuy. Kalian berangkat bisa cerah, clean, bisa begitu di area hutannya bisa tiba-tiba hujan gede, atau bisa jadi tiba-tiba berkabut, ketutup ya. Sehingga apalagi tipe hutannya yang padat ya. Jadi Gunung Salak itu memang karakter hutannya memang pohon-pohon besar yang lumayan padat ya. Jadi kalau berkabut ya kemungkinan tersesat lebih gede ya, apalagi berkabutnya sore-sore gitu atau menjelang malam gelap. Ya harusnya di dekat-dekat sini ada air terjun nih, selain air terjun yang pertama tadi kita lihat. Waduh, cuman ngelawan angin cuy, itu lihat tuh. Nggak gerak cuy, drone-nya nggak gerak. Baterainya masih di 3,36. Nggak gerak drone-nya. Itu tulisan low baterai udah muncul dari tadi. Aduh, gimana mau nyari air terjun ini? Drone-nya nggak gerak cuy. Anginnya kencang banget. Anginnya kencang banget. Tuh, dari jauh kelihatan gak sih? Kalau dari Google sih kelihatan tuh air terjunnya tuh. Itu adalah salah satu air terjun tertinggi yang ada di Bogor, yaitu Curug Seribu. Yang videonya tuh gue pernah ngedive ya, pakai drone 5 inch. Tuh. Tinggi banget ya. Ini kalau gue melipir ke kanan, keblok nggak ya sinyalnya? Tuh air terjunnya tuh. 16 minutes. Itu namanya Curug Seribu. Keren ya. Oke, baterai udah 3,2, langsung kita pulang. Nah, kalau pulangnya sih cepat karena tidak melawan angin. Oke, ini masih jauh, masih 2 kiloan coy ke arah pulang. Oke. Lokasi Gunung Menir masih ada jauh di belakang sana. Nih, jadi di sini nggak boleh terbang rendah dulu. Nah, setelah melewati tower yang ini, baru bisa terbang rendah. Oh, baterainya tinggal 3,1. 3,2. Oke, dari sini gua harus manage throttle ya. Oke, manage throttle, baterainya tinggal 3,2. Ini jarang banget gue terbang pakai baterai yang 4000 mAh sampai di atas 15 menit. Biasanya di bawah 15 menit pasti gue udah turun. Salah tuh kan keblok sinyalnya. Oke, kita agak ke kiri. Tadi gue malah ke kanan. Jadi posisi gue tuh berada di bukit yang kecil itu ya. Oke, kita naikin. Ini sinyalnya hilang, udah 2 Mbps. RF signal low. Oh, salah gue, ternyata ada di sebelah kanan. Oke, sudah aman kembali. Salah nyasar cuy, Allah, pantesan Mbps-nya sampai 2, panik gua. Nah, gue ada di situ tuh. Oke, aman, alhamdulillah. Kalau tadi terus lurus nyasar. Ya gitulah cuy main FPV, walaupun udah dipasang GPS, ada tanda panah,
kayak gitu masih bisa aja terjadi nyasar-nyasar kayak gitu. Oke, kita landing aja, baterainya tinggal 3,2. Ini terbang udah 18 menit. Jarang-jarang banget gue terbang sampai di atas 15 menit. Biasanya di bawah 15 menit tuh udah landing. 14 sampai 15 menit lah maksimal. Oke. Posisi gue di mana ya? Oke, kita landing di sini aja deh. Descent. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, itu tadi terbangnya. Ya, nggak sampai ke puncak tertingginya Salak ya, nggak sampai ke puncak 2 atau puncak 1, tapi lumayan lah itu ke puncak apa, gue nggak tahu namanya puncak apa, bagian dari Gunung Salak. Terus tadi sempat ngesut si Kawah Ratunya juga. Ini sampai gue bela-belain mesen Indomie, padahal gue udah makan, nggak lapar, cuman biar bisa terbang di sini. Jadi terima kasih yang udah nonton, gue Sandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.